Komando Pasukan Khusus merupakan kesatuan elit dalam jajaran militer Indonesia. Sejarah pendirian Kopassus juga diwarnai dengan berbagai dinamika negeri ini. Awalnya pada bulan Juli 1950 timbul pemberontakan di Maluku yang dilakukan oleh simpatisan Republik Maluku Selatan. Mengetahui hal itu, kemudian pihak pemerintah mengirim bala tentara untuk menumpas pemberontakan tersebut. Bala tentara Indonesia tersebut dipimpin oleh Panglima Tentara Teritorium Kolonel Alex Everett Kawilarang, sedangkan komandan operasi lapangan dipegang oleh Letkol Slamet Riyadi. Operasi penumpasan RMS ini berhasil dilaksanakan, akan tetapi banyak serdadu Indonesia yang tewas dalam pertempuran tersebut. Gara-gara inilah Letkol Slamet Riyadi berinisiatif membentuk sebuah kesatuan khusus yang terdiri dari kelompok pasukan kecil yang bisa bergerak cepat dan efektif. Malang tak dapat ditolak sebelum cita-citanya membentuk kesatuan khusus tercapai. Letkol Slamet Riyadi keburu gugur dalam satuan pertempuran. Kemudian cita-cita Letkol Slamet Riyadi diteruskan oleh A.E. Kawilarang. Singkat cerita, maka pada tanggal 16 April 1952 terbentuklah Kesatuan Komando Teritorium 3 yang diinisiasi oleh Fisher dan A.E. Kawilarang. 4 tahun tepatnya pada September 1956 hingga Maret 1958, Kawilarang menjabat sebagai Atase Militer Indonesia untuk Amerika Serikat yang berkedudukan di Washington DC. Ketika pemberontakan PRRI Perebesta meletus, Kawilarang segera minta berhenti dari jabatannya sebagai Atase Militer, lalu ia juga minta pensiun. Kawilarang kemudian kembali ke tanah air dan langsung pergi ke Sulawesi Utara bergabung dengan PRRI. Ia kemudian diangkat menjadi Panglima Besar Angkatan Perang Perebesta pada tahun 1960 hingga 1961 untuk menghadapi Angkatan Perang Indonesia. Namun akhirnya PRRI atau Perebesta dapat ditumpas. Kawilarang juga kena cekuk oleh tentara Indonesia. Melalui Kepres 322 1961, Presiden Soekarno kemudian memberikan amnesti dan abolisi kepada Kawilarang. Nama baik Kawilarang pun dipulihkan, akan tetapi pangkatnya diturunkan dalam dinas TNI menjadi Kolonel Purnawirawan. Beliau kemudian meninggal pada tanggal 6 Juni tahun 2000 di Jakarta.